Saya ke anggota DPD, tadi DPR, 3 anggota DPR, termasuk Pak Rahmat yang diwakili oleh Pak Ridwan. Kita ke DPD, ada Pak Ustadz Bahmid, sudah tersambung lewat virtual. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Bahmid. Kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak Ustadz, silakan. Ya. Ya, saat ini saya mohon maaf, saya dalam perjalanan dari luar daerah, dari Bualemo tepatnya, menuju kota, jadi belum tiba di kota. Jadi mohon maaf tadi agak keluar masuk, sinyalnya putus-putus juga. Tapi sebagian besar insya Allah saya bisa ikuti. Ya, silakan Pak Abdurrahman Bahmid. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke pihak media, pengusaha, pihak panitia yang telah menyelenggarakan, memfasilitasi kita untuk bisa bertemu dengan publik untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kinerja kita, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman baik anggota DPR RI, Pak Ibu Ida, Pak El Nino, begitu juga teman-teman DPD RI. Terima kasih ya. Ibu Rahmiati Yahya, Ibu Dewi. Saya melihat secara jelas bahwa teman-teman ini sangat luar biasa kinerjanya di bawah. Bahkan terkadang melewati otoritas, melewati luar biasa kewenangan yang ada. Bahkan bayangkan sampai-sampai mendatangkan bantuan yang begitu banyak yang mungkin itu ranah eksekutif ya. Tapi ini saya melihat bahkan melewati daripada kewenangan seorang anggota legislasi. Bahkan sampai memakai dana pribadi, ini tentu sangat kita syukuri, sangat luar biasa sekali. Yang mudah-mudahan semuanya akan terus dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut ingin kami sampaikan juga melakukan evaluasi kinerja, tentu yang sangat menentukan itu 2 hal. Yang pertama, tupoksinya dari tugas tersebut. Yang kedua, otoritasnya. Ini supaya masing-masing diberikan porsi yang adil. Jangan sampai sebuah lembaga hukum dituntut untuk membangun jembatan dan seterusnya seperti itu. Nah, DPD dan DPR tentu sebagai lembaga legislasi yang sebagaimana tadi disampaikan mempunyai 3 fungsi utama. Fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi kontrol. Dan dari sisi otoritas kita tahu DPD tentu dari sisi penganggaran itu belum diberikan oleh konstitusi kita untuk ikut membahas anggaran tersebut, hanya diberikan kewenangan atau tugas untuk memberikan pendapat tentang APBN atau RPR APBN sebelum disahkan. Begitu juga terkait dengan legislasi, tugas kita juga ada, kewenangan kita juga, kita punya tugas legislasi dengan kewenangan yang alhamdulillah ada beberapa undang-undang yang bisa kita bahas bersama. Dan ada juga kewenangan kita untuk melahirkan, membahas RUU yang kita usulkan ke DPR. Kita usulkan ke DPR untuk masuk prolegnas dan untuk dibahas bersama dan dibahas secara tripartit bersama eksekutif. Dan alhamdulillah selama saya di DPD banyak sekali kita sangat produktif untuk melahirkan RUU. Walaupun memang kita akui dari RUU yang kita lahirkan tadi baru 1 atau 2 ya sejak DPD lahir yang bisa dibentuk sampai menjadi undang-undang. Dan tapi untuk
ikut mensahkan, tentu kita tidak punya kewenangan sampai ke sana. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol, dan mungkin ini fungsi yang terbesar yang bisa kita perankan untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengontrol eksekutif dari dua sisi. Yang pertama mengontrol dari sisi perencanaan, dan yang kedua mengontrol dari sisi pelaksanaan. Itu yang kita lakukan selama ini. Yang pertama, tugas kita di DPD itu kita dibagi menjadi 4 komite sesuai dengan jumlah anggota DPD. Saya sendiri berada di komite 1 yang kita bermitra dengan, atau tugas-tugas kita itu terkait dengan bidang, kalau komite 1 politik, hukum, dan pertahanan dan seterusnya. Nah, jadi tentu saja saya akan banyak menyampaikan apa-apa yang kita perjuangkan, baik melalui tugas legislasi maupun tugas kontrol, tugas pengawasan dari sisi perencanaan dan dari sisi pelaksanaan. Dari sisi secara umum ya, dari sisi legislasi kita terus membahas RUU terkait dengan salah satunya untuk memperjuangkan teman-teman yang ada di desa, untuk revisi undang-undang desa. Revisi undang-undang terkait dengan desa. Kita ingin pertama agar anggaran dana desa itu ditambah, karena kita ingin agar duit itu berputar di desa, berputar di daerah. Karena kalau kita berkeyakinan kalau daerah itu kuat, maka otomatis itu akan kuat sampai di pusat. Trickle down effect yang selama ini didengungkan, kalau pusat kuat daerah akan atau kalau yang punya dana besar itu akan memunculkan ke bawah. Selama ini ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Ini kita ingin balik, kita sejahterakan bawah dan akan sampai ke atas. Itu kira-kira salah satu dari perjuangan utama teman-teman di DPD. Ini tentu saya ingin menyampaikan secara jujur, bukan perjuangan satu orang Abdurrahman Bahmit, karena beda dengan eksekutif atau gubernur, wali kota, yang akan diminta pertanggungjawaban adalah dirinya secara pribadi, dan dia dibantu untuk melaksanakan visi misinya dengan para pembantunya, baik itu kalau menteri, kalau presiden, para menteri dan seterusnya. Kalau gubernur tentu ada kepala dinas. Kalau di DPR atau di DPD, tentu perjuangan kami adalah perjuangan secara bersama, perjuangan secara bersama-sama, bukan perjuangan 1-2 orang, bukan perjuangan sekedar satu dua orang untuk melahirkan sebuah kebijakan. Tentu di luar dari kapasitas pribadi, hubungan pribadi yang tentu saja ini tentu sangat luar biasa kalau kita memiliki anggota-anggota dewan memiliki kemampuan yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi ini yang terkait dengan dana desa. Kita juga memperjuangkan untuk daerah-daerah lawan. Kita ingin ada perhatian khusus untuk daerah-daerah provinsi untuk kepulauan. Lalu yang terkait dengan tugas pengawasan untuk perencanaan IKN, dalam perencanaan kemarin kita setuju, kita menyampaikan aspirasi, kita setuju ada untuk ibu kota itu dipindah, tidak ada masalah. Cuma yang menjadi usulan utama dari DPD adalah kita melihat kondisi negara sekarang yang kita lagi berhadapan dengan pandemi yang sangat luar biasa, mengganggu ekonomi kita, mengganggu APBN kita, di mana-mana kita berhemat, bahkan terjadi pemotongan dana besar-besar di daerah-daerah, bahkan dana desa pun dipotong. Maka kita melihat sebaiknya IKN itu jangan sekarang, karena belum waktunya, belum pas melihat kondisi daerah, melihat kondisi Indonesia sekarang. Itu yang kita perjuangkan. Kita di mana-mana kita juga ikut memperjuangkan DOB, tapi di moratorium dengan alasan dana.
Maka oleh karena itu dengan alasan yang sama juga kita ingin IKN ini tidak diadakan. Tapi kenyataannya undang-undang ini sudah disahkan, maka kita beralih kepada pengawasan yang kedua. Bagaimana memanfaatkan IKN ini, ibu kota baru ini, untuk tadi bisa sesuai dengan bermanfaat buat masyarakat. Dan salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Abang saya Pak Ridwan adalah bagaimana peran Gorontalo itu yang kita perjuangkan. Peran Gorontalo bagaimana kita bisa memberikan kontribusi IKN ini bisa berkontribusi, bisa berdampak buat Gorontalo. Karena kita tahu seperti IKN ini ibu kota baru itu bukan daerah penghasil pertanian yang bagus dan sebagainya. Maka apa yang bisa kita perankan buat Gorontalo untuk memajukan Gorontalo dengan adanya ibu kota baru yang begitu dekat dengan Gorontalo. Jadi yang ingin kita perjuangkan di DPD melalui Komisi 1 adalah bagaimana Gorontalo akan menjadi penyangga bagi ibu kota baru tersebut. Terkait juga dengan keamanan, dengan isu-isu terorisme dan sebagainya, kita berdialog dengan kepolisian, kita juga berdialog dengan TNI dan sebagainya, dengan Densus dan sebagainya. Kita menyampaikan sebagian dari kritik kita dan masukan kita kepada masyarakat. Yang pertama, agar ada kehati-hatian yang ekstra dalam penanganan masalah terorisme. Yang kedua, kita ingin agar masalah terorisme ini jangan hanya diselesaikan di ujungnya, bukan diselesaikan begitu ada kejadian, tapi bukan cuma sekedar tindakan secara hukum. Tapi kita ingin agar akarnya itulah yang diselesaikan, akar radikalismenya, akar dan seterusnya. Karena itu yang justru sangat berbahaya. Kita tidak ingin lahir orang-orang yang berpikiran secara radikal, karena ini akan menjadi bibit bagi terorisme dan sebagainya. Lalu yang terkait dengan penegakan hukum, kita juga karena ini bagian dari tupoksi tugas kita, yang menjadi aspirasi yang kita sampaikan kepada penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, agar tadi menegakkan hukum secara benar, jangan sampai hukum ditegakkan dengan kepentingan politik dan sebagainya, untuk kepentingan politik dan jangan sampai. Lalu yang terkait dengan tugas politik, mitra politik ya, karena salah satu tugas Komite 1 adalah politik, yang juga kita ikut perjuangkan bersama-sama dengan teman-teman adalah sebenarnya kita kurang setuju adanya pemilu ditunda sampai 2024 atau pilkada ya. Begitu juga dengan perpanjangan masa presiden, dan termasuk di dalamnya adalah DPR dan DPD. Kalau kita melihat, kalau ini diperpanjang, jelas DPD menolak untuk perpanjangan masa pemerintahan yang sekarang. Itu kita perjuangkan, kita tolak, karena kita menganggap kalau ini ditolak selain melanggar konstitusi, tapi yang paling berbahaya ini adalah dikhawatirkan perpanjangan ini akan melahirkan otoritarianisme yang baru, akan melahirkan tirani yang baru. Karena itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, jangan sampai ini akan membuka godaan syahwat untuk terus memperpanjang masa kepemimpinan, sebagaimana Orde Lama ingin ada presiden seumur hidup, atau Orde Baru yang terus diperpanjang dengan alasan demokrasi. Kita ingin sirkulasi demokrasi kita itu berjalan dengan secara bagus. Jangan ada sumbatan-sumbatan yang kalau sumbatan itu tidak dibuka, tidak diperlancar, ini akan melahirkan, dikhawatirkan akan terjadi letupan-letupan, bahkan ledakan-ledakan. Ya. Itu kira-kira yang terkait dengan tugas-tugas kami. Jadi kalau ditanya apa yang dibawa bantuan-bantuan ke masyarakat dan sebagainya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ini sangat luar biasa kalau teman-teman bisa membawa hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah di DPD sendiri saat terjadi bencana-bencana dan sebagainya, kita berusaha untuk menghubungi kementerian-kementerian, walaupun kita tahu tugas untuk memberikan bantuan ke masyarakat, bagi-bagi duit, bagi-bagi rumah dan sebagainya, itu kan tugas eksekutif. Tapi kalau legislator bisa memperjuangkan itu, tentu menurut kami itu adalah sebuah hal yang sangat positif. Itu tentu
menjadi tanda kutip menjadi hal yang sangat bagus bagi kepentingan masyarakat Gorontalo. Ya. Nah, kita di DPD karena ada mungkin yang kurang dari sisi bantuan-bantuan yang bisa kita bawa dari kementerian ke masyarakat, dan itu kita akui, terkadang kita malah kumpul duit sendiri untuk bantu-bantu masyarakat. Jadi di DPD sendiri itu ada namanya task force, dana bantuan bila terjadi bencana-bencana di masyarakat. Kita kumpul secara rutin dari gaji kita, dan begitu ada bencana kita turun ke masyarakat dengan duit tersebut. Dan alhamdulillah saat terjadi bencana banjir di Gorontalo, kita turun seluruh anggota DPD dengan dana yang ada tersebut, walaupun tidak banyak yang kita bisa bawa ke masyarakat. Itu kira-kira. Baik. Dan yang terakhir dari saya, Ya. tentu sebagai pribadi saya masih banyak sangat kekurangan sebagai anggota DPD. Bila ada hal yang kurang, dan saya yakin banyak sekali yang kurang, tentu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Gorontalo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Bahmid. Dan